Selamat malam, Tribuners. Program Tribuners on Focus kembali membersamai Anda hari ini bersama dengan saya, Nila Irda. Tribuners, konflik pecah di Suriah seusai kelompok anti-rezim menguasai ibu kota Damaskus sejak 8 Desember kemarin. Presiden Suriah Bashar al-Assad yang telah berkuasa selama 24 tahun juga ditumbangkan. Presiden Bashar al-Assad ini bahkan kabur dari Suriah dan saat ini dilaporkan berada di Rusia. Lantas, bagaimana kemudian melihat konflik pecah di Suriah ini dan apa saja sedianya dampaknya dan bagaimana hal ini bisa terjadi? Saya akan membahasnya. Tribuners tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan saya, dosen hubungan internasional BINUS, ada Mbak Tia Mariatul Iya, Inti. Mbak Tia, terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat malam, Mbak Tia. Selamat malam. Terima kasih juga sudah diundang untuk diskusi bersama. Siap, terima kasih juga menyempatkan waktunya hari ini berdiskusi bersama dengan saya, Mbak Tia, melihat bagaimana konflik yang terjadi di Suriah begitu ya. Ini yang belakangan ini juga kemudian menjadi sorotan di tanah air. Saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Mbak Tia melihat apa yang terjadi atau konflik yang kemudian pecah di Suriah ini seperti apa, Mbak? Ya, sebenarnya kalau bicara Suriah ini tidak akan cukup waktunya sebentar ya, sangat complicated sekali. Baru kemarin saya berbicara di kelas bersama anak-anak untuk menganalisis mengenai konflik ini. Kalau misalnya kita melihat dari secara politik global, ada dua kekuatan besar sebetulnya di Suriah. Satu pihak adalah rebels atau para pemberontak yang didukung oleh Amerika Serikat dan aliansinya. Kemudian satu sisi adalah Bashar al-Assad, yaitu putra dari Hafez al-Assad, tetap mempertahankan kekuasaannya selama 61 tahun, Mbak ya, Hmm. yang didukung atau supported by the China, kemudian ada Rusia di situ dan ada Iran. Kemudian tidak hanya ada kekuatan besar saja, efeknya adalah kemana-mana karena itu merupakan Suriah itu satu merupakan jalur minyak atau Silk Hmm. Road dari Timur Tengah menuju ke Eropa. Itu sangat penting area ini begitu. Karena jalur minyak itu terbagi tiga, kalau tidak lewat Suriah, bisa lewat melalui Hormuz, Hmm. kemudian di Iran, dan satu lagi adalah melalui terusan Suez di Mesir. Yang bisa digunakan oleh Amerika Serikat dan aliansinya dalam hal ini adalah negara-negara Eropa, yaitu melalui terusan Suez, karena memang mereka mempunyai aliansi yang cukup kuat dengan Mesir, satu lagi melalui Suriah. Kalau melalui Iran kan tidak mungkin ya Mbak ya. Hmm. Jadi hanya dua jalur itu saja begitu. Namun ada kendala ketika Bashar al-Assad merubah kebijakannya yang semula adalah merupakan bagian dari aliansi Amerika Serikat pada masa ayahnya yaitu Hafez al-Assad, kemudian turun kepada beliau. Nah, merubah kebijakan justru malah join dengan kekuatan besar Rusia dan Cina serta Iran mulai membangkang Asad ini. Nah, Hmm. dimulailah di situ konflik. Sebagaimana kita tahu bahwa Amerika Serikat sering melakukan intervensi, Mbak, di kawasan Timur Tengah. Ketika ada satu negara yang mulai membangkang begitu ya, atau tidak Hmm. mengikuti apa yang diinginkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya, pasti akan terjadi konflik di situ. Maka dicoba tuh untuk membangun beberapa rebels. Di Hmm. dalamnya sebetulnya ada kelompok Sunni, ada FSA, ada HTS yang sekarang berhasil dan mendeklarasikan bahwa dia merupakan kelompok yang berhasil menggulingkan rezim. Ada sebanyak 17 kelompok rebels di situ sebetulnya. Jadi tidak satu. Hmm. Dan saat itu Amerika Serikat cukup dilematis. Karena kalau Bashar al-Assad diganti, maka pendukung-pendukungnya, maksud saya rebelsnya itu adalah bagian dari Sunni radikal, begitu. Hmm. Jadi Suriah itu pemimpinnya adalah Syiah Alawid, kemudian eh, masyarakatnya adalah mayoritas Sunni. Berbeda dengan Bahrain, sama. Bahrain juga Sunni, masyarakatnya adalah Syiah, begitu ya. Kemudian di Timur Tengah seperti itu petanya. Isme ini atau Hmm. dua mazhab ini memang sering terjadi clash begitu. Nah, 61 tahun ini sudah cukup gerah gitu masyarakat Sunni itu. Ingin melakukan pemberontakan yang disupport atau diprovokasi oleh pihak Amerika Serikat, Saudi, negara-negara Eropa, Turki termasuk. Karena kenapa Hmm. Turki ikut ya? Satu sisi Turki mendukung Israel, tapi secara teritori Turki juga punya kepentingan terhadap Suriah, terhadap Irak misalnya. Kemudian terhadap Iran karena apa? Karena di situ orang-orang Kurdi ada. Dan Kurdi ini kan ingin memisahkan diri dari kesatuan atau supernity Turki. Hmm. Ini berbahaya kalau misalnya kondisi Assad yang memang pro terhadap orang-orang Kurdi misalnya ini dibiarkan, maka Turki juga support terhadap rebels ini. Jadi complicated, Mbak ya.
Kalau misalnya kita melihat satu-satu, ini kenapa bisa terjadi? Karena punya banyak kepentingan. Amerika Serikat punya kepentingan di bidang Silk Road atau jalur minyak dari Timur Tengah ke negara Eropa. Kemudian Saudi Arabia juga punya kepentingan karena punya background sama-sama Sunni. Kemudian Turki juga punya kepentingan. Kalau Assad itu membiarkan kelompok separatis di Turki, dalam hal ini Kurdi misalnya, dibiarkan begitu ya, berkembang di Suriah begitu. Jadi banyak kepentingan ditambah lagi dengan Israel. Israel melihat bahwa Assad cukup kuat karena didukung oleh Iran. Kalau Assad sampai kuat didukung oleh Iran, maka itu akan mengancam keberadaan negara Israel. Jadi banyak semua negara ini punya kepentingan untuk Bashar al-Assad ini turun begitu. Mhm. Jadi begitu jatuh, ya semua yang mempunyai kepentingan secara politik di Suriah ya bersorak begitu. Ditambah lagi Rusia yang notabene biasanya mendukung secara militer dan punya pangkalan di Suriah dihadapkan dengan konflik Ukraina. Jadi sedang melemah. Iran juga dihadapkan dengan konflik Hezbollah di Lebanon dan mendukung keberadaan Hamas begitu ya. Jadi Mhm. semuanya saling berkaitan di saat Iran melemah, di saat Rusia melemah karena menghadapi perang Ukraina, disitulah kemudian rebels diperkuat dan di luar dugaan, saya pikir dulu-dulu Mbak jatuhnya. Ternyata sekarang begitu ya, Mhm. betul-betul di saat semuanya pendukung Assad lengah, maka rebels di situ disupport habis oleh pihak Amerika Serikat, sekutu dan aliansinya, akhirnya tumbang juga begitu. Mhm. Oke, artinya kan sedianya masalah ini atau konflik yang terjadi di Suriah ini memang sudah berlangsung lama ya, Mbak Betul, Tia ya, dan juga melibatkan negara-negara lain dengan kepentingan dalam tanda kutip tadi, kepentingan politik yang kemudian terjadi. Nah, apa yang kemudian membuat Bashar al-Assad ini dalam kaitannya bisa dikatakan lemah begitu ya, atau betul. kecolongan begitu, Ya. sampai kemudian penggulingan ini bisa terjadi dan dilakukan oleh kelompok rezim pemberontak ini, Mbak? Ya, kondisinya memang itu tadi yang saya sebutkan. Satu, Iran sedang disibukkan dengan persoalan konflik Hamas dengan Israel. Hmm. Dan Iran juga cukup aktif membantu dengan suplai senjata ke Hezbollah, begitu ya, di Hmm. Lebanon. Kemudian yang kedua, yang membuat Assad melemah, Rusia juga selama ini sedang menghadapi Ukraina. Jadi Ya. artinya ketika ingin dia menjangkau ke apa namanya militernya Rusia begitu ya. Jadi itu tidak sempat begitu. Jadi strategi yang selama ini Assad pertahankan untuk mempertahankan powernya selama 61 tahun akhirnya tumbang juga dengan kekuatan HTS dibanding dengan grup-grup lain yang cukup sangat kuat begitu ya dengan alasan bahwa rezim Assad ini sudah terlalu lama, kemudian bersifat diktator dan otoriter, kemudian mencoba menerima konsep demokrasi dari pihak US begitu. Hmm. Saya melihat bahwa ini sebetulnya keberlanjutan juga dari Arab Spring begitu ya, yang kemarin sempat failed dan dibiarkan Assad terus bertahta begitu berkuasa karena memang saat itu Amerika dilematis ya. Penggantinya tidak mungkin ISIS begitu atau kelompok radikal begitu. Saya pikir ada win-win solution di antara mereka, antara pihak rebels dengan pihak yang menjadi provokator. Misalnya solusinya adalah mereka menggantikan Assad dengan catatan misalnya Hmm. tidak membuat tindakan-tindakan yang merugikan pihak Amerika Serikat. Namun saya begini Mbak, khawatirnya nanti seperti Irak begitu ya. Karena Irak juga demikian kan, begitu Saddam Hussein terjatuh, kemudian diganti oleh pemerintahannya dari pihak Syiah justru. Kalau Hmm. yang di Suriah dari pihak Sunni yang diangkat. Jadi buat Amerika Serikat nggak ada istilah agama pro-Sunni Syiah, nggak ada. Mereka sering melakukan standar ganda. Yang penting mereka itu adalah kelompok yang pro terhadap kebijakan Amerika, begitu. Hmm. Jadi saya khawatirnya seperti Irak. Begitu jatuh, perekonomian Suriah bukannya membaik, saya khawatir malah justru menggantung begitu ya. Jadi Hmm. Irak juga demikian sekarang kan. Artinya secara perekonomian tidak bagus, secara resource juga dikeruk oleh pihak Amerika Serikat, secara economic development juga tidak jelas, kemudian prosperity untuk masyarakat juga menjadi miskin begitu. Saya Hmm. khawatirnya begitu. Jadi memang di Middle East ini sepertinya merupakan kawasan yang kurang siap untuk applicate atau mengaplikasikan demokrasi sistem. Jadi memang cocok dipimpin oleh misalnya monarki kayak di Saudi begitu ya, atau misalnya diktator leader begitu ya. Jadi ketika diterapkan sistem demokrasi seperti di kita atau di Amerika, itu mereka rapuh begitu.
Akhirnya yang terjadi itu imbasnya kepada economic development. Itu yang dikhawatirkan. Karena ketika terguling Saddam Hussein juga semua bersorak begitu ya. Ya. Merasa bebas, merasa lepas dari kediktatoran. Ataupun misalnya Muammar Gaddafi. Itu juga sama kasusnya begitu ya. Hmm. Diktator, lama berkuasa. Tapi ketika terguling kekuasaan itu, kemudian digantikan oleh rezim baru yang ditunjuk oleh Amerika, belum tentu juga itu baik gitu. Hmm. Belum tentu juga itu baik untuk negara tersebut. Malah terpuruk dalam kemiskinan dan GDP mereka terus merosot, sementara resource-nya diambil oleh pihak Barat begitu. Ini Hmm. ini yang saya khawatirkan. Makanya Iran warning kan saat ini, hati-hati begitu ya. Rejim memang terguling, tapi Anda diperalat untuk kepentingan-kepentingan politik global begitu. Saya mengkhawatirkan ke arah sana karena sebetulnya Cina sudah invest. Ketika Hmm. Assad kembali establish begitu ya dan bisa menyelesaikan persoalan rebels, Cina itu sudah recovery. Ekonomi Suriah sudah invest sama seperti Cina di Saudi, Cina di Iran, Cina di Ethiopia misalnya. Cina sudah mulai banyak perannya di Timur Tengah begitu. Tapi akhirnya dengan kondisi seperti ini kita lihat apakah memang kemerdekaan atau demokrasi ini akan berjalan di Suriah atau malah kondisinya akan memburuk untuk masyarakatnya sendiri. Saya jujur, secara melihat sejarah, mendalami kawasan ini tidak 1 tahun 2 tahun, saya pesimis, Mbak, bahwa Timur Tengah bisa menerapkan sistem demokrasi gitu. Oke, dengan pengulingan yang terjadi terhadap Al-Asyad ini sendiri. Kalau kita melihat situasi yang kemudian ada begitu ya, Mbak Tia ya, dengan pengulingan yang ada, Al-Asyad juga saat ini sedang berada di Rusia setelah Betul. aksi yang kemudian dilakukan pada 8 Desember kemarin. Masihkah kemudian ada upaya begitu ya bagi Presiden Suriah ini untuk kembali mengambil pemerintahannya setelah semua kekisruhan yang terjadi di negaranya? Kekuatannya cukup melemah, saya lihat ya. Berbeda dengan Assad dulu, itu tadi mirip dengan kondisi Orde Baru misalnya di kita dulu ya, di mana memang di era Orde Baru sangat kuat, tapi pada akhirnya melemah juga dengan kondisi protes-protes dari masyarakat yang terus-menerus dan ini dipicu dengan turunnya ekonomi begitu. Oke. Jadi kalau misalnya Assad kembali mengambil alih, dia harus betul-betul siap secara politik domestik, ada kekuatan-kekuatan di dalam, dia harus berhitung berapa persen yang masih tetap setia dan stay terhadap Assad Hmm. gitu. Yang kedua, dukungan dari internasional juga harus ada. Yang ketiga, bagaimana kesiapan Rusia, Cina, Iran, aliansinya mendukung dia gitu ya. Hmm. Karena itu tadi, kalau dilihat dari pihak eksternal yaitu Rusia, Cina, dan Iran, mereka sedang menghadapi masalah masing-masing saat Oke. ini. Itu repotnya begitu ya. Yang kedua, kita berhitung kekuatan Assad Partai Baath yang selama ini menjadi power di Suriah itu berkoalisi dengan beberapa partai lain, apakah masih setia atau tidak? Karena jujur kalau dilihat dari agama atau dari ideologi, hanya 12% sebetulnya Syiah Alawiyit ini di Suriah. Selebihnya itu NU, Kristen ada, sorry, saya salah. Selebihnya itu Sunni, maksud saya kok Hmm. NU ya. Selebihnya itu Sunni begitu. Kemudian 10%-nya Kristen, kemudian hanya 3% saja Drus. Drus itu like the identity, ideologi seperti Islam, tapi bukan karena dia punya Alkitab sendiri begitu. Yang Hmm. disebut Al-Hikmah atau apa. Dan sebagian masyarakat Drus ini juga ada di Israel. Hmm. Sempat saya bertemu dengan komunitas Drus ya di Timur Tengah ketika saya visit. Jadi memang ini menjadi bagian kecil Drus ini di setiap negara di Timur Tengah, tapi mempunyai peran politik yang cukup signifikan begitu. Nah, Assad mampu tidak menggalang kekuatannya kembali dengan menghimpun kelompok-kelompok ini di Suriah. Saya tidak yakin. Masalahnya si HTS ini mampu menghimpun semuanya. Yang Oke. tadinya mereka berpecah belah, akhirnya mereka bersatu, terutama yang kelompok Sunni menjadi kuat dan akhirnya berhasil digulingkan dengan provokasi dari pihak eksternal. Mhm. Begitu. Oke, bagaimana kemudian nanti negara-negara sekutu dari Asyad begitu ya, dengan konflik yang kemudian ada seperti Rusia, Iran, apakah mau membantu untuk membackingi Asyad atau tidak? Kalau dari Mbak Tia, kecil kemungkinan akan membantu all out layaknya dengan konflik-konflik yang sebelumnya terjadi, Mbak. Saya pikir tidak all out seperti dulu. Hmm. Itu tadi, kendalanya banyak. Ya. Mereka dihadapkan dengan konflik domestik sendiri, yaitu Ukraina dan Rusia juga cukup apa namanya complicated dan belum Hmm. selesai.
sampai hari ini, itu juga cukup memicu keluarnya budget yang cukup besar untuk Rusia begitu ya. Hmm. Cukup menurunkan, belum dia menghadapi sanksi dari negara-negara Eropa yang selama ini menjadi pusat bagaimana trading atau perdagangan Rusia dengan Uni Eropa berjalan dengan baik. Ketika diberlakukan sanksi kan jadi berkurang begitu Hmm. income untuk Rusia sendiri. Lalu bagaimana dengan Iran? Oh, Iran apalagi gitu ya. Dia dihadapkan dengan Hezbollah di Lebanon, dihadapkan dengan Hamas di Israel yang sampai hari ini juga belum selesai begitu ya. Terus tidak dilakukan gencatan senjata, bahkan Israel terus mengulangi kesalahannya untuk tidak mengikuti agreement yang sudah disepakati. Dengan Hezbollah tidak disepakati, langsung ada penyerangan kembali, apalagi dengan Hamas. Tidak ada pembicaraan sama sekali dengan ceasefire. Hmm. Jadi kondisinya memang grup yang sebelah ini sedang melemah gitu, Mbak. Sayangnya. Sementara grup yang sebelah lagi koalisinya sedang menguat. Dan ini yang digunakan oleh pihak eksternal untuk menggempur lewat rebels yang ada di Suriah yang memang mayoritas. Sementara ada pihak governmentnya itu minoritas tuh. Jadi kekuatannya sedang berkurang, dari eksternal juga dukungan sedang berkurang, sementara provokasi dari pihak luar, Amerika dan koalisinya, itu sedang menguat, kemudian mensuplai pihak rebels untuk establish atas nama diktator gitu. Hmm. Itu Oke. yang disayangkan begitu ya. Hmm. Hmm. Dua kondisi yang memang kemudian yang satunya dia bisa meningkat, namun yang satunya justru melemah sehingga Sedang ini melemah ya. menjadi duel yang kemudian tidak seimbang ya Mbak Tia ya dalam Tuh, kaitan jadi dengan. mudah diselesaikan. Cuman sekali lagi saya tidak masalah misalnya Suriah berganti sistem. Yang dikhawatirkan itu tadi menjadi negara boneka, kemudian Hmm. masyarakat aman, bukan bahagia, bukan misalnya kuat secara ekonomi, tapi takutnya malah jadi hancur seperti Irak. Ya. Irak hancur, kemudian Muammar Gaddafi juga saat ini Libya hancur, padahal tadinya gemah ripah lah dengan Hmm. resource yang mereka miliki. Tapi dengan dikendalikan oleh pihak Amerika Serikat kan mereka menjadi miskin saat ini. Hmm. Saya khawatirnya demikian karena dengan ego yang luar biasa ingin mendirikan atas nama kebebasan, begitu ya, tapi diatur, di manage oleh pihak eksternal, justru bukan kebebasan yang mereka dapatkan, tapi malah kemiskinan dan kekurangan. Saya khawatirnya demikian. Ya Hmm. bagus kalau misalnya diktatornya Assad itu berubah menjadi negara demokrasi, tapi yang pay attention atau memperhatikan prosperity rakyat. Kalau tidak, nah itu problemnya begitu. Oke, ini berkaitan juga bagaimana kemudian kehidupan warga Suriah setelah ini. Ini Iya, kan kita masih belum mendapatkan informasi, belum ada pernyataan apapun dari Bashar al-Assad begitu ya, betul. Iya ya. Apakah nanti kemudian layaknya sejumlah pemimpin negara lain yang memutuskan untuk mengundurkan diri setelah situasi yang kemudian terjadi? Kalau dari analisa Mbak Tia, setelah ini langkah apa yang setidaknya bisa dilakukan oleh Bashar al-Assad melihat konflik yang terjadi di Suriah ini, Saya Mbak? melihat sepertinya Bashar al-Assad kali ini menyerah ya. Hmm? Dengan sudah pergi ke Rusia. Rusia itu sudah menyerah sebetulnya. Biasanya tidak demikian langkah yang beliau lakukan. Oke. Kalau memang beliau masih mempunyai power dan didukung oleh pihak domestik atau kekuatan-kekuatan politiknya dia yang ada di Partai Baath gitu. Hmm. Tapi dengan melihat dia pergi, itu artinya memang dia sudah pasrah begitu ya. Hanya saja ini pasti akan dilakukan secepatnya mengganti pemerintahan oleh pihak rebels yang didukung oleh Amerika Serikat begitu. Pasti itu akan segera diganti karena memang Assad itu menjadi ancaman begitu Hmm. buat pihak Barat dan juga untuk Amerika Serikat begitu. Jadi Hmm. bagaimanapun caranya pasti Assad itu akan digantikan eh, apa namanya pelan tapi pasti pasti tergantikan. Tidak kemarin terjadi hari ini dan ini tidak akan dilepas begitu. Masalahnya saya berharap pihak rebels yang terdiri dari Sunni, Sunni itu Mbak sama seperti kita di sini, Islamnya di Indonesia. Saya pikir itu harus betul-betul tidak terpengaruh, betul-betul harus mendirikan negara yang bersih dari korupsi, kemudian tidak otoriter lagi, dan memang tidak bisa disetir oleh pihak manapun. Kira-kira bisa atau tidak begitu? Itu problemnya. Saya betul-betul khawatirnya seperti Libya atau Irak begitu ya. Memang terjadi penggulingan kediktatoran, tapi ternyata di Timur Tengah ini tidak cocok menerapkan sistem demokrasi. Akhirnya kolaps dan yang menjadi korban adalah rakyat. Itu yang dikhawatirkan sih, Mbak. Oke, ada besar kekhawatiran bagaimana kemudian ada setir menyetir begitu ya, ada penyetiran dari Contohnya sudah ada eksternal. soalnya. Contohnya sudah ada. Dua negara itu kini menjadi miskin dan mereka menyesal Ya. dengan terbunuhnya Muammar Gaddafi dan Saddam Hussein. Yang Mhm. menyesal terus bagaimana? Kondisinya memang Anda sendiri yang menggulingkan pemerintahan diktator Anda.
mencoba menggantikan ternyata tidak siap begitu. Pada akhirnya ya kalian rakyat menjadi korban dan menjadi miskin begitu. Oke, bagaimana kemudian situasi yang ada, sudah ada contohnya sedianya, dan bagaimana kemudian kaum-kaum yang melakukan pemberontakan begitu ya, lebih Ya, berhati-hati agar tidak disetir oleh negara ya lain. betul. Terakhir dari saya, Mbak Tia, kalau melihat situasi yang kemudian terjadi ini, dampak lain selain kemudian yang terjadi, bagaimana kepentingan sejumlah negara untuk bisa menggulingkan pemerintahannya Asyad ini begitu ya. Ada dampak geopolitik lain apa, Mbak, yang kemudian akan terjadi dengan situasi kisruh di Suriah ini? Sebetulnya dulu ya konflik Suriah ini berefek terhadap security atau keamanan stabilitas nasional Indonesia. Hmm? Jadi salah satu dari pihak pemberontak itu adalah ISIS. Ya. Kemudian ada Brigade Tauhid begitu ya. Nah, mereka itu menggaungkan jihad untuk memerangi Assad sebagai orang yang mempunyai paham Syiah gitu. Hmm. Nah, orang Indonesia Sunni yang memang ya mungkin mereka tidak mengerti begitu ya tentang politik global, ism dan lain-lain, mazhab. Mereka pergi atas nama jihad karena di kita juga banyak kelompok-kelompok radikal yang memang tidak menerima keberadaan Syiah ini Hmm. gitu. Mereka melihat bahwa oh saudara saya sesama Sunni itu dizolimi, maka mereka pergi tuh atas nama jihad ke Suriah. Akhirnya ketika mereka sampai di Suriah bukan join untuk memerangi Assad, tapi bergabung dengan ISIS. Unfortunately, sayangnya demikian keadaannya. Hmm. Lalu, yang ribuan orang Indonesia itu bertahap-tahap perginya ya Mbak ya. Ada sebanyak 1.700 kalau tidak salah berdasarkan data. Kembali ke Indonesia sebagai returne dan kemudian menyebarkan atau spread of ideology di Indonesia. Sayangnya demikian. Jadi mereka menyebarkan paham-paham terorisme di Indonesia, kemudian melakukan tindakan-tindakan amaliyat atau bom di Indonesia. Hmm. Sayangnya begitu. Mereka diidentifikasi oleh pihak government, dalam hal ini BNPT, sebagai kelompok returne atau yang kembali. Ada yang bisa diselamatkan, ada yang ideologi itu sudah nempel karena bersama-sama ISIS. Jadi mereka untuk berniat jihad, tapi sampai ke sana malah gabung dengan kelompok-kelompok radikal. Nah, itu berefek. Salah satu contoh saja. Itu efek dari konflik Suriah ternyata jangankan ke kawasan yang sekitar, yaitu ada Lebanon di situ, ada Turki di situ, ada Israel di situ, bahkan ke Asia Tenggara, ke Indonesia yang jauh misalnya, secara teritori itu berdampak. Jadi memang kita harus hati-hati. Nah, Tribun sudah benar fokus terhadap masalah ini karena ini bisa jadi akan berdampak dua terhadap stabilitas negara kita begitu. Dan semua pihak juga harus hati-hati dengan kondisi Suriah saat ini yang sudah lost, sudah digantikan, dan kita tidak tahu harus mengidentifikasi kelompok rebels mana yang akhirnya nanti akan menggantikan kekuasaan Assad. Kalau misalnya dari bercampur antara kelompok ISIS begitu ya dengan apa namanya Hayat Tahrir Al-Sham dengan kelompok-kelompok lain bagaimana? Kan kita tidak bisa mengidentifikasi karena saya bilang tadi rebels itu terdiri dari 17 kelompok Ya. begitu dan salah satunya adalah bukan hanya salah satu, banyak kelompok itu dari radikal. Selain juga ada Kurdi di situ begitu. Jadi Hmm. kalau misalnya itu bergabung menjadi satu pemerintahan, ini cukup mengerikan sekali gitu ya. Cukup mengerikan sekali terhadap stabilitas negara-negara lain termasuk Indonesia begitu. Oke, ini tidak hanya berdampak bagi bagaimana kemudian yang terjadi di Suriah, namun juga berdampak untuk geopolitik di seluruh negara lain begitu ya, Mbak Betul. Tia ya, termasuk juga yang terjadi di Indonesia. Kalau dari pemerintah Indonesia sendiri, dengan situasi yang ada, adakah kemudian hal yang bisa dilakukan, Mbak Tia, untuk mengantisipasi tadi hal-hal buruk yang ada kemungkinan juga bisa terjadi karena dampak konflik di Suriah ini? Harusnya cepat bergerak ya Hmm. dari pihak Kemlu. Sebagaimana dulu zaman Ibu Retno sangat sensitif menghadapi hal-hal seperti ini. Satu memang harus save WNI di sana, begitu ya. Ya. Kedua memang harus ada pembicaraan dengan berbagai pihak karena kita mencontoh bahwa konflik Suriah itu ternyata berefek atau influence terhadap kondisi stabilitas nasional kita, begitu. Jadi itu memang harus dibicarakan oleh pihak Kementerian Luar Negeri kita harus cepat begitu ya karena kondisi ini tidak akan selesai satu dua hari. Saya pikir Hmm. mereka akan terus melakukan penurunan lambang kekuasaan Assad, akan mendeklar bahwa mereka yang berkuasa begitu ya, dan ini tentu akan mempengaruhi terhadap keselamatan WNI kita di sana. Banyak juga yang menjadi diaspora dan tidak join ke dalam ISIS begitu ya, Hmm. betul-betul profesional itu harus diselamatkan. Yang kedua memang
Indonesia harus cepat dalam hal ini, bukan persoalan karena kita beda regional, beda kawasan, tapi memang sebagaimana dulu pada masa ISIS itu memberikan efek luar biasa. Terjadi bomber-bomber yang banyak Ya. dari produk Suriah ini. Kemudian belum lagi orang di Suriah begitu ya. Banyak banyak contohnya begitu ya. Kita tahu bahwa salah satu pimpinan jihad di Suriah itu adalah dari Indonesia. Dan banyak juga anak-anak kecil kita yang memang dididik oleh pihak-pihak rebels di sana. Ini harus menjadi perhatian pemerintah kita, begitu ya. Bagaimana misalnya kalau mereka establish itu akan memberikan efek secara keamanan ke kita atau tidak. Itu harus di cross check ya. Dengan sangat baik harus mempunyai pembicaraan diplomasi yang matang dengan berbagai pihak dan ini akan menjadi PR untuk Kementerian Luar Negeri kita. Mhm, Begitu, Mbak. mhm. Menjadi kehati-hatian bagi pemerintah tanah air saat ini bagaimana untuk bisa bersikap juga dalam konflik yang terjadi di Suriah. Sembari Ya, kita juga menunggu ya Mbak Tia ya apa yang kemudian akan dilakukan lagi oleh betul. Presiden Suriah saat ini Bashar al-Assad ataupun juga kelompok yang kemudian melakukan pemberontakan di sana seperti itu. Mbak Tia terima kasih banyak untuk kesempatannya luar biasa sekali berdiskusi malam hari ini. Ini juga menjadi warning untuk Tribuners yang kemudian sedang menonton bagaimana situasi di Suriah ini juga bisa Ya, berdampak terhadap Indonesia. Sekali lagi Mbak ya. Tia, terima kasih banyak untuk kesempatannya Sama-sama. diskusi dalam Tribun Fokus. Semoga di lain kesempatan ada waktu kembali Mbak Tia untuk Ya, kembali berbincang. Selamat malam dan selamat beristirahat Mbak Tia. selamat malam. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan dosen hubungan internasional BINUS, Mbak Tia Mariatul. Nantikan obrolan saya dalam Tribun Fokus dengan tema-tema lain dan narasumber-narasumber lainnya. Sanila Irda pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.